Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online matematika. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Babnya masih tetap bab persamaan kuadrat dan subbabnya tetap menentukan akar-akar persamaan kuadrat, tetapi dengan cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi ketika pembelajaran sebelumnya itu kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara yang pertama, yaitu faktorisasi. Jadi yang kedua ini adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna itu ialah suatu bilangan jika diakarkan atau dipangkatkan setengah hasilnya berupa bilangan asli. Misalnya 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Maksudnya ketika kita akarkan, satu ini kita akarkan itu hasilnya adalah 1 dan merupakan bilangan asli. Angka 4 jika kita akarkan hasilnya adalah 2, 9 ketika kita akarkan hasilnya adalah 3, 16 ketika kita akarkan adalah 4, dan semua hasilnya merupakan bilangan asli ya, dan seterusnya. Nah, dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ini ada 4 langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama di sini, pastikan koefisien dari X kuadrat adalah 1. Jika belum bernilai 1, bagi dengan bilangan sedemikian sehingga koefisiennya adalah 1. Masih ingat ya, pada pertemuan sebelumnya, persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini A, ini nilai B, dan ini C. Atau A ini merupakan koefisien dari X kuadrat, B ini adalah koefisien dari X, dan C ini adalah konstanta. Jadi, semoga masih ingat materi pertemuan sebelumnya. Nah, ketika X-nya, bagaimana Bu ketika X-nya tidak sama dengan 1? Jadi kalian harus bagi dengan suatu bilangan sehingga hasilnya harus 1. Contohnya nih, misalnya ada suatu persamaan kuadrat, 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 8 sama dengan 0. Koefisien X kuadrat ini kan adalah 2, bukan 1. Maka kita harus bagi dengan suatu bilangan sehingga ketika kita bagi, itu hasilnya adalah 1. Yap, jadi kita harus bagi dengan bilangan itu sendiri biar hasilnya adalah 1. Jadi karena di sini 2, maka kita bisa bagi dengan 2. Ingat, yang dibagi tidak hanya yang koefisien X-nya aja, X kuadratnya aja. Tidak hanya nilai A-nya, tapi yang B dan C juga kita harus bagi dengan 2. Maka ketika 2 dibagi 2, itu hasilnya adalah 1. 1 nggak usah ditulis ya, jadi X kuadrat. 4X dibagi 2 yaitu 2X, 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi ketika di sini 3X berarti kalian bagi dengan 3. Ketika di sini 4X ya kalian bagi dengan 4 agar hasilnya adalah 1. Semoga bisa dipahami. Terus yang poin kedua, jika terdapat konstanta pindahkan ke ruas kanan. Ingat kan konstanta itu yang sendirian, yang C ini itu konstanta. Misalnya persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 4X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, 8 ini kan adalah konstanta. Nah, jadi kita pindahkan ke ruas kanan. Yang awalnya positif 8 jadi negatif 8. Kemudian yang poin ketiga di sini tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien nilai X atau nilai B. Ini nanti langsung diterapkan di contoh soal saja. Yang keempat, yang terakhir adalah bentuk ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Jadi untuk lebih paham, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang bagian A, X kuadrat dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0. Jadi di sini Ibu tampilkan lagi langkah-langkah yang tadi lebih terperinci ya, Ibu tulisnya. Jadi penyelesaian, tulis kembali soalnya. Nah, kemudian langkah kedua. Perhatikan. Yang pertama di sini pastikan nilai A sama dengan 1. Ini kan A-nya sudah 1 ya, jadi sudah terpenuhi untuk poin pertama. Sedangkan sekarang poin kedua, pindahkan konstanta ke ruas kanan jika ada. Ini ada tidak konstantanya? Ada, yaitu adalah negatif 16. Maka ketika pindah ruas, hasilnya adalah positif 16. Setelah itu, langkah selanjutnya, nah yang ini poin ketiga. Jadi langkah ketiga yang ini. Kenapa Bu bisa seperti ini? Jadi kedua ruas ditambah dengan nilai B per 2 pangkat 2. Jadi ingat nilai B per 2 pangkat 2.
per 2 dengan pangkat 2 ini selalu tetap. Ini sudah rumusnya. Yang selalu berubah hanya nilai B-nya saja, tergantung dengan soalnya. Perhatikan di sini, ini kan x kuadrat dikurang 6x sama dengan 16. X kuadrat turun tetap x kuadrat, kurang 6x tetap kurang 6x. Tambah, di sini tambah karena kita harus tambahkan, maka ditambah negatif 6 per 2 pangkat 2. Negatif 6 ini apa? Nilai B. Jadi nilai B-nya apa? Kalian lihat dulu, nilai B-nya adalah negatif 6. Maka di sini adalah negatif 6 per 2 sudah rumusnya, dipangkatkan 2 itu sudah rumusnya. Jadi Ibu ulang sekali lagi. Jadi di sini negatif 6 itu dari nilai B. Jadi ingatin lagi ya, ini nilai A, ini nilai B negatif 6, nilai C negatif 16. Jadi A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya negatif 16. Ini materi pertemuan sebelumnya. Karena B-nya negatif 6, maka di sini negatif 6. X-nya nggak diikutkan, hanya koefisiennya saja. Jadi negatif 6 per 2 pangkat 2. Per 2-nya tetap, sudah rumusnya. Pangkat 2-nya juga sudah tetap. Ini adalah rumusnya, yang berubah hanya nanti nilai B-nya sesuai dengan soalnya. Karena soal di sini adalah negatif 6, nilai B-nya, maka di sini negatif 6. Sama dengan, ini kan 16, tetap 16. Ditambah, karena kita harus tambahkan kedua ruas dengan nilai B per 2 pangkat 2. Maka kita sama ini, ditambah ruas kiri ditambah negatif 6 per 2 pangkat 2. Ruas kanan juga ditambah dengan negatif 6 per 2 pangkat 2. Ini poin ketiga, langkah ketiga. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini, x kuadratnya tetap, negatif 6x-nya tetap. Nah, berhubung negatif 6 per 2 ini kan kita bisa sederhanakan lagi nih. Negatif 6 per 2 itu sama aja negatif 6 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 3. Pangkat 2-nya tetap. Sama dengan 16-nya tetap, ditambahnya tetap. Ini juga kan hasilnya berarti negatif 3 pangkat 2. Setelah itu, nah tahap selanjutnya ini poin keempat, yaitu bentuk ruas kiri menjadi kuadrat sempurna dan ruas kanan disederhanakan. Maka ruas kiri ini kita bentuk menjadi kuadrat sempurna. Nah, bentuk kuadrat sempurna itu seperti ini formatnya. Jadi buka kurung dulu, pangkat 2. Nah, untuk mengisi ini kalian lihat X yang di depan, kemudian angka yang paling belakang, negatif 3. Jadi X dan negatif 3. Maka itu yang akan ditulis di dalam sini. Ya, jadi X yang di depan ditulis di bawah sini, kemudian negatif 3-nya dituliskan di sini. Jadi angka X depan yang dituliskan dengan angka yang di belakang sini. Bagaimana kalau di sini positif 3? Berarti di sini tambah 3. Tanda negatif di sini bisa kalian lihat dari negatif di sini ataupun nilai B-nya sama aja. Kalau nilai B-nya negatif, pasti di sini negatif. Kalau nilai B-nya positif, pasti di sini positif. Kemudian sama dengan di sini 16 ditambah 9. Kenapa 9? Karena negatif 3 pangkat 2 kan 9. Ingat ya, negatif 3 pangkat 2 itu artinya negatif 3 dikali negatif 3. Bukan negatif 3 dikali 2. Salah ya, jadi negatif 3 dikali negatif 3. Maka positif 9. Setelah itu, X kurang 3 pangkat 2-nya tetap sama dengan 16 tambah 9 kan bisa dijumlahkan, itu hasilnya adalah 25. Nah, setelah itu kita hilangkan kuadratnya. Untuk menghilangkan kuadratnya di sini, ini kan sudah hilang nih, X kurang 3. Kuadratnya nggak ikut lagi, tapi kalian harus tambahkan di ruas kanannya itu adalah plus minus akar. Jadi, ketika kuadratnya hilang, kalian harus tambahkan di ruas kanannya plus minus akar 25. Karena di atasnya kan 25, maka sini 25. X kurang 3-nya tetap sama dengan plus minus. Akar 25 kan adalah 5. Maka inilah akarnya. Ada dua kemungkinan ya. X kurang 3 sama dengan positif 5. Atau X kurang 3 sama dengan negatif 5. Di sini ada plus minus. Berarti dua kemungkinan. Ketika hasilnya positif 5 dan ketika hasilnya negatif 5. Maka bisa dituliskan seperti ini. X kurang 3 dari sini. X kurang 3 sama dengan ambil kemungkinan yang pertama yaitu positif 5, maka sini positif 5, atau X kurang 3 sama dengan ambil yang kemungkinan kedua yang negatif 5, maka negatif 5. Nah, kemudian kita mencari X sama dengan ya, X sama dengan 5-nya tetap, negatif 3-nya pindah ruas jadi positif 3, maka hasilnya adalah 5 tambah 3, 8, maka X satunya adalah 8, kemudian
X yang kedua, di sini X sama dengan negatif 5-nya tetap, negatif 3-nya pindah ruas jadi positif 3. Jadi X2-nya adalah negatif 3 tambah negatif 5 tambah 3 adalah negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 8 dan negatif 2. Nah, kita akan bahas contoh lagi, satu lagi. Nah, misalnya di sini ada contoh 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Ini langkah-langkahnya Ibu tampilkan lagi. Jadi kita lihat nih, yang pertama pastikan nilai A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1 atau enggak? Ini enggak, ini adalah 2. Maka kita harus bagi dengan suatu bilangan sehingga hasil koefisien A-nya atau nilai A-nya adalah 1. Maka kita harus bagi persamaan tersebut dengan 2 agar nilai A-nya sama dengan 1. Kenapa 2? Karena di sini 2. Ketika kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 1. Kalau di sini 3, kita bagi dengan 3. Kalau di sini 4, kita bagi dengan 4 dan seterusnya biar hasilnya adalah 1. Setelah kita bagi dengan 2x kuadrat dibagi dengan 2 itu kan adalah 1x kuadrat, satunya nggak usah ditulis, kurang tetap. 6 dibagi 2 adalah 3 ya, x-nya tetap sama dengan 0. Nah, kemudian di sini tahap kedua kita nggak ada, pindahkan konstanta ke ruas kanan jika ada. Ini kan tidak ada konstantanya, hanya ada nilai A dan B-nya saja, C-nya tidak ada. Maka langkah kedua ini kita skip karena dia tidak punya konstanta. Maka yang kedua tidak kita gunakan, langsung kita ke tahap ketiga. Langsung tambahkan nilai B per 2 pangkat 2. Nah, ini perhatikan lagi. X kuadratnya tetap, negatif 3x-nya tetap, ditambah. Nah, nilai B per 2 pangkat 2, nilai B-nya adalah negatif 3. Per 2-nya tetap, pangkat 2-nya tetap, sudah rumusnya sama dengan, karena kan dia nggak punya konstanta nih di sini, maka tidak ada angka selain kita tambahkan nilai B per 2 pangkat 2, sama berarti negatif 3 per 2 pangkat 2. Ingatin ya, ini nilai B-nya negatif 3, maka di sini negatif 3. Kemudian maka kita langsung bentuk buka kurung pangkat 2, lihat nilai X yang di depan, kemudian nilai yang di belakang sini, paling belakang. Ini X aja ya, pangkat 2-nya nggak ikut, X-nya saja. X dikurang, karena di sini negatif, maka dikurang 3 per 2. Atau lihat nilai B-nya. B-nya kan negatif, pasti di sini negatif. Kalau di sini positif, Bu, berarti di sini positif ya. Pangkat 2-nya di sini. Kemudian sama dengan 9 per 4. 9 per 4 dari mana? 3, negatif 3 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 2, negatif 3 pangkat 2 adalah positif 9, 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian kita akan hilangkan pangkatnya, kita hilangkan pangkat 2-nya. Kalau kita hilangkan pangkat 2-nya, maka di sini jadi plus minus tambah dengan akar 9 per 4. Setelah itu 9 per 4 ini, 9 kalau kita akarkan hasilnya adalah 3, 4 kalau kita akarkan hasilnya adalah 2, maka plus minus 3 per 2. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, X kurang 3 per 2 sama dengan positif 3 per 2. Ini kan positif sama negatif ya, ada positif, berarti positif 3 per 2 dulu yang pertama. Nanti yang kedua, X kurang 3 per 2 negatif sama dengan negatif 3 per 2. Di sini negatif 3 per 2. Setelah itu kita buat jadi X sama dengan 3 per 2-nya tetap. Nah, yang negatif 3 per 2 di sini pindah ruas. Awalnya negatif jadi positif 3 per 2. Setelah kita hasilkan, itu hasilnya adalah 3. Kenapa 3, Bu? Ingat lagi penjumlahan pecahan. Kan pecahan itu harus jumlahkan ketika penyebutnya sama. Karena penyebutnya sama-sama 2, maka kita bisa jumlahkan langsung ya. 3 tambah 3 adalah 6. Maka 6 per 2 adalah 3. Setelah itu, yang kedua ini X sama dengan negatif 3 per 2-nya tetap. Nah, yang negatif 3 per 2 sebelah sini kita pindahkan menjadi positif 3 per 2. Maka hasilnya adalah 0. Kenapa ya? Karena negatif 3 per 2 ditambah 3 per 2 hasilnya adalah 0. Maka akar-akar persamaan kuadratnya ialah 3 dan 0. Semoga bisa dipahami. Sekian penjelasan tentang materi persamaan kuadrat, menentukan akar-akar menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.